Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Tentunya kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, apapun kegiatan Anda di luar rumah. Senang sekali saya Kesi Matupang kembali hadir menemani Anda dalam acara sosialisasi tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal ataupun LKPM. Sosialisasi ini merupakan upaya dari Kementerian Investasi BKPM untuk mengedukasi para pelaku usaha, baik PMA PMDN dari menengah hingga besar, dan juga PMDN yang berskala UMKM dalam bagaimana cara menyampaikan LKPM yang baik. Di mana telah kita ketahui bersama bahwa LKPM ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal, yaitu setiap penanam modal wajib menyampaikan LKPM kepada BKPM, dan juga telah diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, bahwa pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM secara daring melalui sistem OSS. Setelah Bapak Ibu memasukkan username dan password ke dalam oss.go.id, maka Bapak Ibu silakan mengisi username, password, lalu mengisi kode, lalu silakan masuk. Nah, setelah itu lanjut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu beranda dari LKPM. Nah, ke tahapan konstruksi ya. Kita pilih kegiatan usahanya, lalu kita next. Nah, ini dia, kita masuk ya. Kita lihat, kita masuk satu persatu nih Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu bingung nih. Nah, bagian yang sebelah kanan, karena ini adalah bagian sebelah kanan ya, itu bagian sebelah kiri itu adalah rencana investasi. Jadi rencana investasi itu adalah apa-apa saja yang memang di-input di OSS. Nah, karena ini memang akunnya akun dummy ya. Jadi ini hanya akun uji coba. Jadi itu rencana investasi itu adalah apa yang diinputkan dari OSS. Nah, dari rencana investasi jangan diisikan seluruhnya ke dalam akumulasi atau tambahan, tapi memang LKPM itu adalah setiap tahapan. Jadi one by one. Bapak Ibu beli mobil ya dicatatnya mobil. Iya, seperti itu. Nah, yang kolom yang kedua adalah yang tengah adalah akumulasi. Tadi yang seperti saya ceritakan ini Mbak Kay. Jadi di kolom akumulasi ini atau tambahan itu akan ada yang namanya pembelian atau pematangan lahan. Nah, pembelian dan pematangan lahan ini yang tadi coba kita inputkan ya. Coba kita anggap aja misalnya 500 miliar ya untuk pembelian pematangan lahan. Nah, pembelian pematangan lahan ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan lahan, maka harus diinputkan. Tadi seperti cut and fill, land clearing, dan sebagainya, itu maka harus dilaporkan ya. Coba kita klik OK. Nah, maka dia akan mengakumulasi, Lalu kita coba, kita tambah misalnya bangunan dan gedung, kita tambah ya 500 miliar misalnya. Nah, bangunan dan gedung ini adalah seluruh rupiah yang dikeluarkan, seluruh pembiayaan yang dikeluarkan untuk bangunan dan gedung, untuk pembangunan, untuk renovasi, untuk biaya desain, untuk biaya lain-lain lah ya, untuk semen dan lain-lain yang digunakan untuk pembangunan gedung. Silakan, coba kita next, kita inputkan. Nah ya, lalu mesin peralatan dan suku cadang ini adalah yang tadi saya sampaikan, mesin-mesin produksi di pabrik. Jadi mesin-mesin yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Lalu juga baik yang dibeli secara lokal maupun yang impor, termasuk untuk biaya instalasi dan transportasi, itu seluruhnya dimasukkan ke dalam komponen mesin dan suku cadang. Silakan kita masukkan coba 500. Nah, oke, lalu biaya lain-lain. Ini biasanya bingung nih orang, apa sih biaya lain-lain ya? Biaya lain-lain ini adalah biaya operasional yang tadi saya sampaikan, kayak yang tadi ada biaya transportasi, pengurusan misalnya, atau biaya notaris, atau biaya sewa, atau biaya peralatan kantor. Itu laptop, dispenser, printer, itu semuanya dimasukkan ke dalam biaya lain-lain. Jadi seluruh capital expenditure yang dikeluarkan itu harus dimasukkan.
Nah, pada saat tahapan konstruksi, maka modal kerja itu tidak perlu diisi. Oke, karena masih konstruksi. Karena masih konstruksi. Modal kerja itu diisi hanya 1 kali. Oke. Ketika Bapak Ibu pelaku usaha sudah siap untuk operasional atau sudah siap untuk produksi komersil. Oke. Jadi modal kerja sendiri itu dihitung dihitung baik-baik ya, satu turnover. Oke. Satu turnover itu sendiri gimana sih, banyak yang bingung nih apa sih Iya, satu iya. turnover ya. Satu turnover itu adalah satu siklus perputaran. Oke, bisa Mulai bisa dari- dikasih tahu untuk periodenya Mbak gimana? Jadi satu turnover itu berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan usaha. Oke. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Oke. Itu disesuaikan dengan satu siklus perputaran, mulai dari bahan baku dibuat sampai dengan penjualan. Oke, berarti dari hulu hingga hilirnya ya? Iya, sampai penjualan, sampai nanti Bapak Ibu membeli lagi bahan baku. Itu dia satu turnover. Satu turnover. Iya, itu dia satu turnover. Jadi modal kerja sendiri diisi hanya 1 kali. Oke. Jadi hanya diisi 1 kali pada saat siap berproduksi komersil. Ketika belum siap berproduksi komersil, jadi dikosongkan saja. Kosongkan saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu yang berikutnya adalah tambahan tenaga kerja ya. Nah, maka tambahan tenaga kerja, nah itu ada mesin peralatan dalam negeri dulu deh, yang pembelian mesin dan peralatan. Jadi tadi kan kita udah isi ya di atas ya, mesin peralatan dalam negerinya itu kan kita isi 500 miliar ya. Ya. Nah, maka 500 miliarnya itu di breakdown. Oke. Apakah pembelian dalam negeri, apakah impor, apakah impor yang menggunakan fasilitas atau bukan menggunakan fasilitas. Oke. Nah, lalu apabila sudah itu breakdown dari kategori yang di atas. Lalu apabila sudah oke, kita turun ke bawah. Ya mungkin bisa diisi ya 200 sama 300 mungkin ya. Ya, kita isi aja semua kolom ya. Ya, oke. Nah, tadi kita kan ngisi di atas 500 miliar, lalu kita masukkan jadi total di atas dan di bawah sama ya, sama-sama 500 miliar. Setelah itu kita akan masuk ke step berikutnya adalah penggunaan tenaga kerja. Nah, penggunaan tenaga kerja ini yang dilaporkan bukan tenaga kerja existing. Misalnya ada suatu kegiatan usaha, dia punya 1000 karyawan, bukan itu yang dilaporkan. Namun hanya tenaga kerja tambahannya saja. Oke. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Maret, apakah ada tambahan? Silahkan dimasukkan. Nah, betul. Jadi berapa yang direkrut pada saat 3 bulan itu. Baik. Jadi bukan tenaga kerja existing ya, Yep. Bapak Ibu. Ini banyak yang salah di sini. Oke, agak tricky ya Agak pengisiannya. tricky di Oke. sini. Jadi banyak yang salah, makanya kita kadang-kadang kita kembalikan juga, kita tanyakan dulu ya. Misal tahu-tahu ada 2.500 Iya. gitu ya. Kayaknya dalam 3 bulan tambah 2.000 agak wow sekali gitu ya. Jadi kita harus kecuali memang konfirmasi ada ulang. beberapa sektor sih, Oke. ada beberapa sektor padat karya ya, Iya, yang padat memang karya mungkin bisa ya. Iya, oke, baik. Tapi kalau sektor-sektor yang lain yang ini biasanya kita akan tanyakan dulu kepada PIC LKPM dari pelaku usaha. Lalu next, selanjutnya setelah tadi tambahan Tambahan TKI, dari nah tenaga ini yang kerja. tadi saya bilang Ya. adalah permasalahan yang dihadapi perusahaan. Oke. Jadi karena LKPM ini adalah tools media komunikasi, jadi Bapak Ibu silakan menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Iya. Berarti di sini sudah disediakan kotak iya, untuk betul, curhatnya. kolom curhat. Jadi bisa curhat apapun Cukup di banyak sini. ya Mbak Sandria, ada Cukup 4.000 banyak. karakter. Iya, ini free text. Jadi silakan Oke. diisi Bapak Ibu yang menghadapi kendala di lapangan. Ketika Bapak Ibu isi, maka tim dari Kementerian Investasi, DPM PTSP, Provinsi, Ya. Kabupaten, Kota akan siap mengawal dan membantu. Mantap. Oke. Lalu, Oke. iya, setelah itu coba kita isi Kurang ya. lebih seperti itu. Lalu Nah. selanjutnya? Selanjutnya adalah petugas penanggung jawab. Nah, ini harap diisi Bapak Ibu nama petugas yang mengisi, lalu nama jabatannya, nomor handphonenya, nomor emailnya. Karena Oke. nanti apabila ada pertanyaan dari tim Kementerian Investasi maupun DPM PTSP nanti akan ke redirect Oke. ke email. Seperti itu ya. Apabila sudah oke, maka kita klik tombol yang hijau. Apabila Bapak Ibu belum yakin, klik tombol yang merah. Oke. Akan tersimpan sebagai draft. Tapi apabila Bapak Ibu yakin, kita kirim langsung ke hijau, tombol hijau. Berarti Yes. enak ya Mbak Sandria, kapanpun mau diganti selama periode Pelaporan. penyampaian laporan, silahkan diedit untuk draftnya. Iya, betul. Lalu kalau misalnya pun ada kira-kira yang agak kurang paham,
dari teman-teman Dalak juga membuka Betul, untuk layanan ya? betul, kita membuka untuk layanan. Nah, tadi kan sudah selesai ya tahap konstruksi. Sekarang kita masuk untuk demo di tahap produksi. Tadi yang LKPM yang kita sudah kirimkan sudah ada di bawah ya, sudah ada di listnya nih, Kay. Nah, sudah ada di listnya. Tadi kita sudah mengirimkan LKPM Triwulan 1 2022, kita tadi ngisi 2 triliun ya. Oke. Ya, kita isi. Dari situ kita coba Frank, kita cetak ya. Jadi ada cetak ya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha nanti bisa menyimpan dokumen ini. Gitu. Jadi bisa menyimpan. Nah, ini tadi yang kita coba ya untuk kita inputkan, kita isikan nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tadi baru diisi capaiannya 2 triliun ya. Nah, lalu coba ke bawah. Nah, ini lagi ya seperti ini. Ada kontak personnya ya. Lanjut, kita masuk untuk ke tahapan produksi komersil. Jadi tahapan produksi komersil ini Bapak Ibu sudah siap nih, sudah siap tahapan konstruksi, sudah siap izin-izin persyaratan dasar semuanya sudah diurus. Kita siap berjualan. Nah, kita masuk ke tahapan produksi. Tambah LKPM. Oh ya, pada saat Bapak Ibu sudah siap berproduksi komersil, kita masuk ke surat pernyataan dulu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu siap berproduksi komersil, kita masuk ke pernyataan siap produksi. Ya, kita klik pernyataan siap produksinya dulu. Jadi ketika siap berproduksi komersil, nanti akan ada pernyataan surat produksi di mana Bapak Ibu atas nama penanggung jawab pelaku usaha itu harus mengisi surat pernyataannya. Jadi tanggal berapa, lalu kapasitasnya di angka berapa, itu kita contohkan saja. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah form pernyataan siap berproduksi komersil. Nanti diisi nama direksinya, lalu tempat tanggal lahir, nomor identitas ya. Kita coba isi. Ya. Baik. Dan surat pernyataan ini wajib oleh direksi atau bisa yang dikuasakan, Mbak? Tidak, ini oleh atas nama direksi. Atas nama direksi. Atas nama direksi. Ini Wajib harus atas nama direksi. Iya, betul. Atau penanggung jawab ya, penanggung jawab di pelaku usaha tersebut. Lalu nomor identitasnya, nama lengkapnya, lalu jabatan diisi. Nah, ini kapasitas produksinya apa nih? Misalnya membuat mobil ya, kapasitasnya 5.000 mobil. Nah, itu kita tulis satuannya apa. Ya, misalnya ya, satuannya misalnya ada pieces, ada ton, ada unit ya. Biasanya kalau mobil itu unit ya. Lalu nama pemohonnya, nah itu tanggalnya tanggal berapa nih? Produksinya, siap berproduksinya. Misalnya kita tulis kemarin ya, misalnya di 31 Maret ya. Nah, setelah itu 31 Maret 2022 nama perusahaannya, dan ini menyatakan bahwa telah memenuhi segala komitmen persyaratan perizinan berusaha pada OSS. Kalau sudah oke, saya membaca dan menyetujui. Berarti para penanggung jawab dari dari perusahaan tersebut sudah menyatakan kesungguhannya bahwa siap berproduksi komersil. Sudah menyatakan ini ya, membaca dan menyetujui. Apabila sudah mengisi surat pernyataan berproduksi komersil, maka nanti LKPM yang tadi dalam tahap konstruksi akan pindah. Akan pindah menjadi LKPM di tahap produksi. Jadi teman-teman tidak usah lagi mengisi LKPM tahap konstruksi, dia sudah akan berpindah. Otomatis by system ke tahapan asal jangan ketinggalan untuk surat pernyataannya ya, Mbak? Betul, jangan ketinggalan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu adalah kayak toolsnya dia untuk berpindah ya, dari LKPM tahap konstruksi ke LKPM tahap produksi. Lalu kita masuk ke LKPM tahap produksi. Kita pilih sama, nanti akan masuk, kita pilih lagi kegiatan usahanya, lokasinya, kita pilih. Jadi memang LKPM itu per lokasi ya, per lokasi dan per KBLI. Jadi memang harus dihitung berapa capaian per masing-masing itu. Itu biasanya cuman seperti ini, modal tetap sama modal kerja. Modal tetap ini hanya ada 3 komponen, yaitu tanah, mesin, dan bangunan. Jadi sudah tidak ada komponen lain-lain.
komponen lain-lain sudah berpindah ke modal kerja. Oke, modal kerja ya. Iya, jadi di modal tetap itu sendiri, jadi biasanya kan mesin-mesin sudah terpasang ya, nilai yang tadi 2 triliun itu sudah masuk. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menginputkan ulang. Jadi hanya yang diinputkan itu hanya apabila ada penambahan CAPEX yang kita kenal ya, capital expenditure, untuk penambahan mesin atau renovasi gedung. Nah, itu saja yang dicatat. Jadi yang sudah pernah dicatatkan di LKPM tahap konstruksi jangan diulang kembali. Karena itu akan berpotensi untuk double counting. Iya, betul. Jadi yang dicatatkan benar-benar memang hanya apabila ada penambahan atau ada pembelian mesin baru yang tidak menambah kapasitas dari tadi kan kita kan sudah menyatakan akan memproduksi 5.000 unit ya. Iya. Nah, maka itu mesin-mesin yang digunakan untuk membuat 5.000 unit tersebut. Saja. Nah, jadi di modal tetap seperti itu. Jadi diisikan saja. Coba kita isi. Misalnya kita ada tambahan yang biasanya kalau sudah tahapan produksi sudah tidak banyak. Biasanya kita isi misalnya 1 miliar ya. Ini kan berarti hanya modal yang terpakai untuk 5.000 unit tadi ya, Mbak? Iya, ya? betul. Ini hanya apabila ada misalnya ada kira-kira ada mesin yang ternyata tidak bisa digunakan gitu ya. Biasanya ini hanya penggantian. Hanya penggantian. Terus misalnya renovasi juga hanya untuk misalnya menambah ruangan, hanya menambah-nambah saja. Nah, kita tulis untuk penggantian mesin gitu ya, atau dan penambahan gedung ruang meeting misalnya. Ya. Iya. Oh, di sini pun dikasih keterangan ya, Mbak Iya, ya, nilai ini menjelaskan apa? Iya, pada saat Bapak Ibu mengisi modal tetap, di tahapan produksi itu harus diisikan. Iya. Ini untuk pembelian apa? Karena tadi nilai yang 2 triliun sudah tercatat. Nah, kita takutnya ada double counting, jadi Bapak Ibu silakan dijelaskan. Untuk 1 miliar itu untuk pembelian apa saja. Dan apabila sudah diisi, maka akan mengakumulasi ya totalnya. Selanjutnya untuk modal kerja, tadi kan kita sudah mengisi ya, modal kerja coba kita isi misalnya ternyata untuk 1 turnover itu ya, misalnya untuk 1 turnover itu 500 miliar, ya berarti jangan diisi berulang-ulang, berarti 500 miliar anggap saja kan kalau untuk pabrik mobil itu biasanya kan 3 bulanan dia 1 turnover itu, nah itu hanya diisi 1 kali saja. Oke, baik. Ya, bisa kita isi misalnya 500 miliar ya. Maka nanti untuk periode LKPM selanjutnya yang diisi apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan lebih dari 500 miliar. Kalau ternyata masih biaya-biayanya masih sama 500 miliar tidak usah diisi. Oh, berarti modal kerja di triwulan berikutnya dikosongkan saja? Dikosongkan kalau memang saja. Sama ya? Kalau misalnya masih kisaran 500 miliar. Baik. Tapi kalau ternyata ada perubahan, silakan dimasukkan perubahannya ya? Iya. Bukan penambahan, bukan 500 ditambah 200, bukan ya, Mbak? Bukan, yang dia masukkan hanya 200-nya saja. Oke, baik. Selanjutnya nanti di bawah ini ya kita isi ya untuk pembuat 1 turnover gitu ya selama 3 bulan. Biaya modal kerja untuk 1 turnover ya. Jangan lupa untuk juga dikasih keterangan ya, Mbak ya? Iya, betul. Setelah itu maka kita langsung masuk ke realisasi impor. Nah, ini apabila Bapak Ibu ada pembelian mesin ya? Iya, pembelian mesin, peralatan atau bahan baku, maka silakan diisi. Kalau tidak ada, di skip saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada, Mbak, kita kan impor barang nih. Iya. Berarti kan kita mengikuti dengan dolar ya, misalnya begitu ya. Nah, itu pada saat kita pengisiannya mengikuti kurs kita pembelian hari itu atau kurs pada saat kita mengisikan ini? Kita sebenarnya untuk kurs itu kita serahkan kepada masing-masing pelaku usaha. Berarti jadi, konversinya kita serahkan kepada pengusaha saja ya? Yang jelas di sini pengisiannya berdasarkan rupiah. Baik. Iya. Lalu diisi, setelah itu ya kalau tidak ada di skip saja. Nah, yang kolom selanjutnya adalah penggunaan tenaga kerja sama dengan tahapan konstruksi. Yang dilaporkan lagi-lagi adalah hanya tambahannya. Jangan tenaga kerja existing ya. Jadi hanya tambahannya saja. Misalnya 5 orang, kita isi 5 orang ya. Iya. Lalu setelah itu nanti sama kolomnya akan ada permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu silakan menyampaikan permasalahan yang dihadapi apa saja. Lalu selanjutnya apabila kalau sudah tahapan produksi komersil, artinya kan kegiatan produksi sudah berjalan.
Betul. maka akan ada yang namanya kewajiban. Akan ada yang namanya kolom produksi barang dan jasa. Maka Bapak Ibu silakan mengisi. Ya, tadi ya, dari kapasitas yang memang Bapak Ibu peroleh itu apa saja. Sudah berapa? Misalnya di kapasitas izinnya misalnya seperti itu ya. Misalnya, nah ini kapasitasnya berapa, ekspornya berapa. Misalnya kita ekspor, misalnya kita lokal semua gitu ya, maka dikosongkan, nanti realisasi produksinya berapa. Apakah sudah sesuai dengan kapasitas, misalnya tadi kita kan 5.000 mobil ya misalnya. Nah ini kapasitasnya berapa, sudah di angka berapa. Nah biasanya kalau di awal-awal masa produksi komersil itu dia tidak full capacity. Biasanya full capacity akan terjadi di setelahnya. Maka ditulis saja berapa kapasitas produksinya. Apabila sudah, ya silakan diisi berapa. Nah setelah itu ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti silakan mengisi nilai ekspor. Nah, kalau nilai ekspor ini harus berdasarkan USD. Ya, berapa nilai ekspornya? Ini harus sama ya di atas ya. Tadi kan di atas misalnya. Coba kita isi yang di atas misalnya yang tadi ya. Yang misalnya ekspornya 20% ya. Nah, nanti 20%-nya itu berarti dikali realisasi produksinya berapa, dapatlah nilai ekspor dari USD itu sendiri. Ya. Misalnya kita tulis 50.000 gitu ya, 50.000 USD misalnya saja. Lalu di sini kita akan masuk kepada kewajiban perusahaan. Nah, kalau ketika sudah berproduksi, sudah berjalan kegiatannya, maka akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Misalnya satu kewajiban kemitraan sebagai yang dipersyaratkan ya, kalau di BUPM dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang. Betul. Nah, berarti sudah dijalankan atau belum nih? Nah, pola-pola kemitraannya apa saja nih harus dicatat di sini. Menjalankan kewajiban kemitraan sebagaimana diamanatkan undang-undang ya. Selanjutnya kita kewajiban berikutnya adalah pelatihan tenaga kerja. Nah, pelatihan tenaga kerja ini sudah dijalankan atau belum? Apalagi Bapak Ibu mungkin yang menggunakan TKA. Karena harus ada ahli teknologi, harus ada ahli teknologi, harus ada transfer knowledge yang harus dilakukan, maka diisi jenis pelatihannya apa, dilaksanakannya kapan, dan berapa TKI memang sudah memperoleh pelatihan tersebut ya. Lalu kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, apa yang sudah dilakukan. Jadi memang ketika ada kegiatan usaha di suatu lokasi itu memang harus harus ada dampak sosial ya, harus ada dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi memang CSR biasanya kan sudah terprogram ya, kewajiban mengenai dampak lingkungan. Jadi memang dampak lingkungannya seperti apa, apakah sudah ada unit-unit pengelolaan limbahnya, maka harus dicatatkan karena ini kewajiban ya Bapak Ibu. Nah, lalu kewajiban lainnya yang dipersyaratkan oleh undang-undang, karena beda-beda masing-masing pelaku usaha, ada kewajiban divestasi, ada kewajiban lainnya, itu harus diisikan. Nah, yang terakhir adalah petugas penanggung jawab LKPM. Nah, ini harus diisikan. Nah, diisikan namanya, jabatannya, nomor teleponnya, email. Di sini kita juga bisa nambah email nih, misalnya yang ngisi anak buahnya ya, misalnya manajer legalnya mau men-CC ke direksi perusahaan, itu bisa klik ada tambah. Jadi tidak hanya satu ya? Tidak hanya satu. Iya, bisa mau 10 atau berapa, misalnya ke CC semua, silakan. Apabila sudah kita klik yang namanya kirim. Kita langsung masuk ke halaman kirim. Kalau sudah kita langsung masuk ke halaman beranda. Ini baru proses terkirim ya. Baru terkirim. Setelah proses terkirim ini kita mungkin langsung coba kita lihat itu akan ada langsung ke halaman beranda itu. Nah, itu akan ada disubmitnya oleh siapa, lalu nanti akan ada statusnya. Status ini harus dipantau. Jadi status ini harus dipantau Bapak Ibu. Jadi karena nanti akan masuk ke proses verifikasi. Jadi verifikasi dari Kementerian Investasi di unit Deputi Pengendalian, begitu juga di unit pengawasan atau Wasdal di DPM PTSP Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, di mana lokasi proyek itu ya. Jadi kita nanti akan masuk di status. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha itu dinyatakan menyampaikan LKPM apabila statusnya disetujui. Apabila statusnya disetujui itu sudah verified. Baik.